Bu Yana. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu Yana? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bu Yana, berkaitan dengan observasi kelas yang akan saya laksanakan kepada Bu Yana, saya hari ini mau melakukan bincang-bincang dengan Bu Yana berkaitan dengan observasi tersebut. Apakah Bu Yana bersedia? Sangat bersedia Bu. Oke, terima kasih Bu Yana atas kesempatannya, atas kesediaannya. Berkaitan dengan observasi yang akan saya lakukan Bu Yana, saya ingin bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan Bu Yana laksanakan itu apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pelajaran yang saya laksanakan itu ada dua Bu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, lalu menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan dari kewajiban itu, hak dan kewajiban. Dari tujuan pembelajaran tersebut, aspek apa yang ingin Bu Yana capai? Aspeknya adalah yang pertama tentunya di kognitif. Tentunya kalau bisa tiga aspek itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yana capai, tentunya juga dengan aspek-aspek yang ingin Bu Yana capai juga. Bu Yana akan menggunakan strategi apa dalam mencapai hal tersebut tadi? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, jadi mengelompokkan siswa berdasarkan minat belajarnya. Oke, berarti sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Yana. Begini Bu Yana, kan dari pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita ketahui bersama itu ada tiga. Ada diferensiasi proses, konten, dan produk. Dalam pembelajaran kali ini, diferensiasi apa yang ingin Bu Yana gunakan? Saya menekankan pada hasil akhir atau produk Bu. Yaitu ada juga saya sebutkan menggunakan, membuat poster, dan juga mengelompokkan gambar. Oh begitu ya Bu Yana. Kapan kira-kira saya bisa melakukan observasi? Apakah minggu depan? Ya, bisa minggu depan. Oke, baik Bu Yana, terima kasih ya atas bimbingan hari ini. Sampai bertemu kembali di observasi. Ya, terima kasih ya Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ayo Mbak Novel, disiapkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Coba dilihat kanan kirinya. Ada nggak teman yang tidak masuk hari ini? Ada, siapa? Caca. Ada yang tahu kemana Mbak Caca tidak masuk? Sakit. Ya udah, kalau begitu kita doakan semoga Mbak Caca cepat sehat ya. Amin. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih ya. Adakah yang datang terlambat hari ini? Ada yang terlambat tidak? Tidak ada. Bagus. Kalau gitu, siapa yang piket hari ini? Andika. Siapa lagi? Mbak Salsa dan Caca. Andika dan Salsa hari ini sudah piket?
Ya, alhamdulillah. Berarti kelasnya bersih hari ini ya. Sip. Nah, kenapa Bu Guru bertanya siapa yang piket, siapa yang datang telat? Nah, karena kita hari ini anak-anak akan belajar tentang tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Nah, tujuannya apa kita belajar pada hari ini adalah satu, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban yang terperinci. Tadi Bu Guru tanya, siapa yang sudah piket? Andika dengan Sa. Bu Guru lihat kok papannya masih ada tulisannya. Belum dihapus ya? Nah, yuk kita tolong sekarang dihapus dulu ya. Ya Mas Andika dihapus dulu. Kalau gitu Mbak Sasa tadi piketnya ngapain? Nyapu. Ya, dibersihkan dulu ya. Jadi bukan hanya menyapu, tapi papannya juga harus dibersihkan. Kenapa? Tadi dibantu, alhamdulillah. Berarti kelas 6 ini orangnya saling membantu ya. Bagus itu berarti. Soalnya kan yang piket hari ini ada 3 orang, satunya tidak masuk. Satu dibantu karena cuma 2 orang yang piket. Nah, tadi ada yang piket, datang tidak terlambat. Itu sama dengan pembelajaran kita sebelumnya tentang si Siti. Ada yang masih tahu Siti? Ada yang ingat nggak? Apa yang dilakukan oleh Siti? Datang tepat waktu, terus berjalan kaki. Kemana berjalan kakinya? Ke sekolah. Terus ada yang lagi nggak? Ada yang ingat lagi nggak? Ayo. Disiplin dalam belajar. Nah, kalian bisa lihat lagi di bukunya halaman berapa ini anak-anak? Halaman 71. Jam membantu Siti tepat waktu. Ingat nggak? Ingat ya? Berarti Siti ini memiliki sifat yang bagaimana? Disiplin. Pintar. Siti disiplin mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya kan? Ada yang punya sifat seperti Siti? Bu, saya masih mikir-mikir, Bu. Ada siapa? Rada. Rada kenapa? Apa yang lain dari Siti yang tidak Rada lakukan apa? Belajar untuk materi besok. Berarti di rumah udah belajar dulu ya? Oh ya, setelah menerima materi ini harus belajar berarti ya? Ada lagi nggak? Ada yang sama dengan Siti mungkin? Bu, saya bangun tuh jam 4 subuh. Ngapain? Sholat subuh tidur lagi. Tapi sholat dulu kan? Sholat sudah kelas 6 berarti sudah melaksanakan kewajibannya untuk beribadah. Sholatnya berapa waktu? Berapa waktu? Oh kadang. Berarti setelah ini harus ditingkatkan lagi ibadahnya ya. Bukan untuk novel saja, untuk yang lain juga ya. Bagus. Nah, Bu Guru juga punya video ini nak. Apakah isi videonya sama dengan yang dilakukan oleh Siti? Sekarang Bu Guru mau bertanya dulu ya. Selama pemutaran video, bolehkah bercanda dengan temannya? Tidak boleh. Boleh nggak ngomong sendiri? Berarti harus fokus dan mendengar. Setelah ini nanti Bu Guru akan tampilkan pertanyaan. Jadi disimak ya. Sudah siap semua?
lebih suka menggambar dan mewarnai? Tolong kalian warnai ini ya. Nah, poster tentang melaksanakan kewajiban. Lalu kelompok sini karena suka bercerita dengan gambar. Coba ada baca enggak? Nah, ini guru punya gambar lalu tempel di sebelah sini terus sebutkan manfaat dan dampaknya ya. Ini anunya, lemnya. Terus kelompok yang di tengah adalah bermain peran atau main drama. Ya? Oh, ini jawaban dari hasil diskusi kelompoknya ya. Coba bacakan
Waalaikumsalam Pak Rizal. Alhamdulillah sehat. Pak Rizal sendiri gimana kabarnya? Gimana Lin? Apakah kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan pada teman jawab pada waktu itu apa bisa dilaksanakan pada hari ini? Iya, alhamdulillah Pak. Hari ini memang saya sudah beritahukan kepada Bu Yana bahwa akan bincang-bincang pasca observasi. Boleh. Oh baik, sebentar saya panggilkan. Assalamualaikum. Ini Bu Yana Pak yang waktu itu saya observasi. Baik, terima kasih Mbak Rizal. Selamat pagi Bu Yana. Bu Yana kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bu Yana, sesuai petunjuk dari Bapak PP, maka hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Yana terkait dengan pembelajaran yang waktu itu sudah saya observasi di kelas. Apakah Bu Yana bersedia? Bersedia, sangat bersedia Bu. Baik, kalau begitu Bu Yana, setelah kemarin Bu Yana kan melakukan pembelajaran di kelas, ya, bagaimana perasaan Bu Yana? Perasaan saya pada saat melakukan pembelajaran dan setelahnya saya merasa senang karena anak saya lihat sangat aktif dan sangat senang dengan pembelajaran pada saat dengan metode yang saya berikan sesuai dengan PPP yang saya sampaikan itu ya. Oh, berarti Bu Yana sudah merasa senang, cukup puas begitu ya? Ya, cukup puas, belum puas sempurna itu, cukup puas. Tidak apa-apa. Menurut Bu Yana, pembelajaran yang Bu Yana laksanakan waktu itu, apakah hasilnya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Yana inginkan? Menurut saya ya, seperti yang di awal saya bilang, karena cukup puas, belum puas ya, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah bagaimana kita sering buat kelompok ya Bu ya, dan di akhir kerja kelompok itu atau diskusi itu saya melakukan presentasi untuk setiap kelompok di kelompok. Ternyata pada saat melakukan presentasi itu dengan kelompok mungkin tidak semua memiliki rasa percaya diri ya. Jadi pas presentasi ada anak yang malu untuk bicara, suaranya pelan seperti itu. Itu yang saya agak bingung untuk memotivasi siswa bagaimana ya memancing dia itu yang awalnya kurang percaya diri, kurang ya Bu ya. Terus bisa percaya diri untuk mempresentasikan atau bicara di depan kelas. Oke, jika bisa saya garis bawah ini berarti menurut Bu Yana kekurangan ketika pembelajaran tersebut adalah masih kurangnya rasa percaya diri siswa untuk mempresentasikan ya diri. Langkah-langkah apa yang menurut Bu Yana bisa memperbaiki hal tersebut? Oh iya, yang bisa menambah rasa percaya diri siswa begitu. Menurut saya ya Bu Yana, saya harus mungkin panggil dulu ya secara pribadi ya. Panggil dulu bicara, mungkin dia punya perasaan bagaimana kok malu, mungkin ada rasa takut atau gimana, saya selidiki dulu ya. Jadi setelah saya gali, mungkin saya bisa sedikit-sedikit memperbaiki dari kekurangan anak tersebut. Misalkan itu malu karena takut diejek temannya, gitu ya, karena jawabannya salah, gitu kan ya. Mungkin saya akan memunculkan rasa percaya diri anak tersebut dengan cara memberikan masukan positif, nggak usah malu, kan sama temannya. Kalau salah nanti bisa bantu, mungkin kalau ada seperti itu. Oke, berarti salah satunya adalah dengan cara kayak ngomong gitu ya, pendekatan dengan
untuk siswa tersebut. Selain langkah itu, apakah ada langkah, misalnya langkah itu masih kurang efektif, maka ada langkah lain yang akan Bu Yana lakukan. Saya masih bingung ya Bu Yana. Mungkin saya bertanya kelanjutan dengan Ibu. Iya. Dari segi rasa percaya diri ini, apakah semua siswa seperti itu atau hanya ada beberapa? Seperti di awal tadi saya sampaikan, dalam satu kelompok tidak semua. Ada yang rasa percaya dirinya tinggi atau cukup, ada yang mungkin di bawah itu rendah, gitu ya. Nah, salah satu tadi mungkin malu, jadi nggak semua. Apakah nanti langkah-langkahnya misalnya, apakah Bu Yana selain tadi memanggil itu ya, kalau tadi itu anak itu malu, apakah di pembelajaran yang lainnya atau di materi-materi yang lain anak itu juga tetap malu? Iya, rata-rata sih ya. Biasanya itu takutnya karena untuk menyampaikan pendapat gitu. Apa mungkin salahnya bisa dengan pancing gitu? Pancing gitu ya? Ya, bisa. Coba gitu. Nah, itu nanti mungkin Bu Yana bisa mencoba langkah itu lagi ya. Kalau dari segi pemahaman materi ya saya rasa bentuk kelas tidak rata ya untuk pemahaman materi. Mungkin ada yang di atas, ada yang sedang, ada yang bisa biasa aja gitu. Tapi apakah sudah berapa persen kira-kira? Dari misalnya dari angka 1 sampai 10, pemahaman siswa terhadap materi yang sudah Bu Yana berikan itu ada di angka berapa? Jadi saya tanyakan lagi, kapan? Tadi kan Bu Yana akan melakukan langkah seperti ngomong secara positif kepada anak yang memberikan sounding positif, terus untuk kemudian memancing siswa supaya meningkat rasa percaya dirinya. Kapan kira-kira Bu Yana akan melakukan aksinya? Biasanya setelah melakukan pembelajaran itu kan ada refleksi dulu ya Bu ya. Mungkin setelah itu untuk pembelajaran berikutnya itu langsung bisa dilakukan perbaikan. Dalam melaksanakan action itu, siapa yang Bu Yana anggap mampu untuk membantu Bu Yana? Ini ya, ini mungkin karena kita bekerja di dalam sekolah ini, teman sejawat guru di kelas lain dan saya minta tolong, dan juga kepala sekolah tentunya memberikan masukan. Berarti dengan cara kolaborasi ya. Memang yang namanya segala permasalahan apapun ketika dikolaborasikan dan solusinya itu akan menjadi lebih baik ya. Nah, kolaborasi itu adalah sebuah solusi. Baik Bu Yana, terima kasih atas kesediaan waktunya hari ini. Mudah-mudahan Bu Yana selalu sehat. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Yana. Terima kasih Bu Yun, Mbak Iza. Ya.